Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Seloko, sekilas obrolan kinerja organisasi. Nah, jadi buat para pendengar semua ya. Jadi mungkin ada yang baru ngikutin nih, Seloko ini apa? Seloko ini adalah kita ngobrol-ngobrol tentang kinerja organisasi khususnya dalam lingkup KPPN Jambi. Dan pada sore hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat istimewa, sangat luar biasa, dan pasti teman-teman udah pada kenal tentunya gitu ya. Kalau masih nggak kenal, itu tandanya teman-teman belum pernah ke KPPN Jambi gitu ya. Jadi nanti silakan disimak sampai habis karena insya Allah materi kita sore ini daging semua gitu ya. Oke, tapi tentunya kayaknya nggak pas kalau kita mulai itu nggak dimulai dengan pembacaan pantun dulu gitu ya. Jadi pantunnya gini, jalan-jalan ke Simpang Limbo. Yang ke Simpang Limbo membeli ubi. Selamat datang di acara Seloko, inovasinya KPPN Jambi. Jalan-jalan ke Kota Bangko. Ke Kota Bangko jalan bersamo. Tidak teraso, tidak disangko. Seloko kita sudah episode 5. Luar biasa berarti ya teman-teman ini. Jadi terus secara konsisten gitu ya, terus menghasilkan karya-karya dan dengan tujuan tentunya untuk mempermudah pekerjaan rekan-rekan Satker semua. Baik, tanpa memperpanjang waktu, beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada sore hari ini, Mas Dian Ari Iswanto. Assalamualaikum Mas Dian. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Wah, ini tapi kayaknya agak-agak lelah nih ya ini. Ya, lelah biasa akhir tahun. Oh, akhir tahun ya, efek akhir tahun ya. Biasa. Apalagi sering didatengin Satker, ditanyain pertanyaan aneh-aneh gitu ya. Seringnya gitu sih. Seringnya gitu ya, seringnya gitu. Oke, Mas Dian mau minum atau apa dulu nih? Nah, nanti boleh deh. Nanti aja ya. Nanti aja. Tolong teman-teman kondisikan ya. Apa es teh atau apa gitu? Kopi? Kopi. Kopi boleh? Kopi ya. Oke, boleh. Teman-teman ya, tim belakang layar jangan lupa tolong pengertiannya gitu ya. Oke, Mas Dian, kita kan sudah berada di akhir tahun ini ya. Jadi tentunya ada banyak sekali isu, apalagi kita sudah menjalani LLAT ya, langkah-langkah akhir tahun itu, dan kita sudah berada di pertengahan bulan nih. Jadi mungkin sore ini kita mau coba bahas tentang IKPA nih. Nah, ya tentang IKPA nih, karena endingnya kan sebenarnya pengelolaan keuangan, pengelolaan kinerja Satker itu endingnya adalah tercerminnya kan melalui IKPA nih. Betul. Benar ya? Nah, tentunya Satker itu perlu tahu nih, apa sih yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa nih supaya IKPA kami itu bisa bagus kan gitu kan endingnya kan. Apalagi kalau yang saya tahu nih, beberapa Satker itu kan ada tuh yang udah pucuk pimpinannya tuh sudah mulai ngejar-ngejar mana nih IKPA-nya, mana IKPA-nya, dan mereka sudah mulai diperlombakan juga gitu di antar provinsi gitu ya, antar wilayah gitu ya. Dan seringkali kita dengar, ayo kita harus bisa IKPA kita jadi yang terbaik gitu kan. Nah tentunya mudah-mudahan di kesempatan yang sore hari ini mungkin Mas Iwan bisa berbagi nanti ya tips-tipsnya seperti apa supaya IKPA-nya teman-teman Satker ini bisa maksimal gitu ya, seperti itu. Oke. Nah mungkin kita mulai dari yang pertama kali Mas. Kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu deh. IKPA itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya IKPA ini semacam apa ya? Rapot ya. Kalau kita sekolah itu ada rapotnya. Nah, betul, IKPA itu betul. semacam rapot. Jadi IKPA itu sebenarnya indikator pelaksanaan kinerja anggarannya teman-teman KL. Oke. Itu dari kualitas perencanaan anggarannya, pelaksanaan anggarannya, sama kualitas hasil outputnya, hasil pelaksanaan anggarannya apa. Berarti 3 nih ya? Ya, itu sisinya di situ. Ya, Di situ. Di 3 komponen itu ya? Tapi dari 3 komponen itu masih dipecah tuh nanti itu. Oh ada anaknya lagi di tuh? breakdown lagi. Ada breakdownnya lagi gitu. Jadi ya? Oke. kalau yang dari perencanaan itu ada 2. Ada 2. Yang pertama itu revisi DIPA-nya. Revisi DIPA. Kemudian ada deviasi halaman 3 DIPA-nya. Oh, berarti memang terkait penganggarannya ya, dari sisi perencanaannya, penganggarannya seperti itu. Oke. Terus itu yang dari sisi
pelaksanaan anggarannya itu ada penyerapan anggaran. Penyerapan, Nah, ini realisasi biasanya- ya berarti. Ya, realisasi ini biasanya Realisasi. cuma dikejar-kejar cuma ini nih, penyerapan. Iya tuh, Nah. apalagi akhir tahun nih, Iya. masih numpuk nih. Habis itu ada belanja kontraktual. Kontraktual, Nah, oke. habis itu ada penyelesaian tagihan. Penyelesaian tagihannya Nah. apa nih, Mas? Penyelesaian tagihan itu kalau SPM yang terkait LS kontraktual. Oh, berarti Nah. nyangkut ke yang sebelumnya nih. Iya, betul. Nyangkut ke kontraknya Nah, berarti ya. Kemudian Oke. ada pengelolaan UPTUP. UPTUP, oh ya udah Nah, pasti UPTUP lah. ini udah pasti kalau yang operasional pasti butuhnya UPTUP. pasti butuh, benar. Dan yang terakhir ini ada dispensasi SPM. Dispensasi. Ini jarang sih iya, kayaknya iya, kalau iya. dispensasi SPM. Tapi kan sering Mas kalau lagi akhir tahun. Kalau akhir tahun Kadang-kadang ada aja jadi kadang-kadang ada sih, tapi kayaknya jarang sih. Iya, Jarang ada, ya. ada. Oke. Kemudian oke. yang terakhir itu ada kualitas hasil. Ini yang hasil. Nah, ini hasil kalau itu dari gimana? bobotnya paling gede nih. Paling gede malah. Iya, dia ngomonginnya capaian output. Oh, capek. Oh, Dia ini yang, lapan totalnya. yang disebut caput-caput itu Iya, ini berarti nih yang capek caput output. itu. Berarti itu dari sisi hasilnya, Hasilnya. ya. Hasilnya. Oke. Nah, Mas kalau kita bicara IPA, kan kadang-kadang tuh sering teman-teman itu kan ngingetin, ayo isi caputnya, isi ininya, kejar realisasinya, deviasinya dijaga. Tapi sebenarnya ada nggak sih dasar hukumnya gitu loh? Ada nggak sih aturan yang jadi patokan supaya oh kita tahu oh ini rule of game-nya seperti ini atau aturan mainnya seperti Ya. ini itu ada nggak sih sebenarnya gitu? Ada, pasti ada, Ada. dong. Jadi sebenarnya Ada sih emang kalau sebenarnya ya. kalau dari filosofinya sebenarnya kita berangkat dari PMK 62 ya, terkait PMK 62. perencanaan. Oh, anggaran. yang baru disahkan Ya, kemarin ya. kemarin baru keluar. Si Omnibus Law-nya keuangan Iya, tuh. Betul, yang menggabungkan antara perencanaan, Pelaksanaan dan sama pertanggungjawaban pelaporan. pelaporannya. Ya. Oke. Jadi landasan utamanya dari sana PMK 62 PMK 62 tuh induknya ya, Iya. induk atasnya dari Tapi situ ya. sebenarnya ada perdirjennya yang merinci sebelum PMK 62 kan sebenarnya ada Juknis PMK lah berarti ya, 10 kan. kelas-kelas Iya. juknisnya lah gitu ya. Oke. Jadi ada Itu gimana tuh? Perdirjen 5 tahun 2022. Itu Perdirjen 5 tahun 2022. Perdirjen perbendaraan ya maksudnya Iya, berarti ya. Perdirjen Oke. perbendaraan. Dicatat tuh teman-teman Perdirjen 5. Nanti teman-teman editor ya tolong ya pengertiannya di bawah ini gitu ya. Ya, jadi perdirjen itu isinya adalah terkait IPA itu isinya apa aja, variabelnya apa aja, bobotnya berapa, cara perhitungannya seperti apa itu. Oh, ada. Di situ Rumus-rumusnya semua, ada. ada rumusnya. Oh, berarti jangan-jangan yang nggak tahu nih nggak pernah baca tuh. Kayaknya seperti Kayaknya gitu ya? Kayaknya gitu. Jadi Kayaknya cuma gitu. taunya IPA Mas, IPA. IPA cabut, taunya cabut doang. Iya, 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 sih, iya. cabutnya Oh, memang berarti ada Mas ya? ada. Ada ya? Sampai Oke, detail oke. misalnya penyerapan berapa persen targetnya. Oh iya. Nanti cabut misalnya biar bagus seperti apa, Berarti deviasi berarti juga. kayak penyerapan itu bukan hanya pokoknya yang penting serap habis gitu. Enggak dong. Enggak seperti itu ya? Enggak lah. Oh, Kalau mau diserap ada ininya habis, berarti ya? ya kalau diserap habis nanti penyakit-penyakit dari tahun ke tahun selalu Iya numpuk sih. di akhir tahun. Iya sih. Berarti kalau kayak gitu hasilnya jelek sama aja dong. berarti Sama Bro, ya? aja Sama dong, aja berarti gitu. nggak ada perubahan ya dari Iya. tahun ke tahun. Oke. Nah, mungkin bisa di sharing nih Mas. Mungkin beberapa prioritas utama lah kalau tadi 8 ya. Kayaknya kayak kalau tadi kayak perencanaan revisi DIPA, kemudian deviasi, kemudian ada apa kontraktual, UPTUP. Kayaknya kan nggak mungkin semuanya nilainya sama kan? Ya. Tentunya pasti nggak sama dong antara Ya. misalnya sisi perencanaan dengan sisi ini kan tentu Betul. beda ya. Mm-mm. Mungkin bisa diceritakan Mas atau di sharing Jadi bobotnya kah atau apanya gitu. kalau seperti itu. IPA nih ya, Hmm. biasanya yang banyak penyakitnya itu cuma ada di beberapa variabel. Nah itu tuh yang penting tuh. Apa tuh? Penyakitnya tuh yang pertama biasanya deviasinya gede banget. Deviasi gede. Tuh, catat Deviasinya tuh ya. Satker Jadi ya, antara deviasinya rencana gede. yang mau diminta sama realisasinya nggak cocok. Ya benar. Itu deviasi. Benar. Nah, kemudian di penyerapan. Penyerapan. Jadi Nah. pertama deviasi, Kedua penyerapannya. Penyerapan ini jeleknya, ini masih banyak nih satker nih nyerap belanjanya di TW3, TW4, TW1, TW2-nya tuh kayak semester 2 lah pokoknya ya. kayak lagi puasa gitu. Jadi susah. Alasannya masih sama nggak Mas? Klasik nggak Ya alasannya? masih seperti itu sih kayaknya. Masih sama ya. Kemudian kalau habis penyerapan, nanti habis itu ada pengelolaan UPTUP. Oh, UP ngaruh juga ya? Iya, Ngaruh. UPTUP itu kayaknya banyak yang nggak ngeh. Jadi kalau misalnya UP-nya 30 hari, itu kan batas maksimalnya tuh dalam 30 hari dia harus di UP lagi. Ya kan normalnya UP itu kan pokoknya dalam sebulan sekali harus Iya, dipertanggungjawabkan tuh. Betul. Itu kan 30 tuh. Kadang-kadang misalnya ada tuh yang 30 tapi dia katanya sama saya belum 30 hari nih dia udah GUP. Tapi secara persentase nilai GUP-nya itu nggak sampai
kalau misalnya bulannya berarti harusnya 28/30 kali jumlah UP-nya. Oh, berarti ngaruh. Ngaruh. Jadi Karena pasti kan akan- kalau ini kalau seingat saya, mohon dikoreksi ya. Kalau dulu kan pokoknya asal lebih dari 50% kita boleh GUP kan? iya. Iya kan? Kalau sekarang di IKPA yang di sekarang ini dia harus menyesuaikan. Jadi kalau misalnya 50%, Heeh. dia harus nggak boleh lewat dari 15 hari. Oh, karena 15 Karena hari dia dari 30 hari betul. satu bulan itu. Iya. Oh, berarti ada proporsionalnya Betul, ya. dia harus proporsi sesuai harinya. Berarti kalau misalnya saya nge-GU kan 70%, berarti 70% dari 30 hari juga, berarti betul. sekitar 21 Dia hari itu ya? harus maksimalnya segitu. Oh. Kalau nggak gitu Oh, nanti Saker ya, catat pasti ya. nilainya nggak maksimal. Catat tuh ya, jangan Betul. cuma 50% ya. Jadi diperhitungkan juga, itu ngaruh itu ternyata. Dan seperti yang itu. terakhir itu caput. Oh, caput ya. Ya, Capaian ini- output ya, jangan Iya, ngomong iya. caput aja, capaian output. Kalau Iya, caput iya. nanti bingung nanti. Kenapa tuh? Nanti dikiranya caput-caput yang lain gitu kan. Oh gitu, ada Iya. plesetannya juga bukan ya? Jadi makanya kalau Oke, caput, oke. kenapa capaian output dia karena proporsinya 25% dari 8 itu Oh, dia bobotnya 25%. paling gede tuh? Paling gede. Paling gede? Wah. Nah, yang susah itu kalau teman-teman yang punya outputnya lebih dari 1 atau misalnya ada yang punya 10. Ada beberapa satker itu ada yang sampai 50 malah. Output apa? Di satu RO gitu ya Iya, istilahnya? jadi dihitungnya ada Targetnya 50, seperti iya. Jadi dia harus ngisi itu capaian outputnya ada Oh, iya. 50. Capek Jadi tuh. ya lumayan sih Lumayan. gitu. Tapi Apalagi kalau yang data sering dukungnya yang susah. bikin jelek kalau caput biasanya kalau isiannya itu tidak terkonfirmasi. Jadi nggak sesuai tuh antara progres capaiannya sama reaksi volumenya itu nggak sesuai. Jadi terlalu tinggi gapnya. Itu yang mengkonfirmasi siapa? Kalau itu yang mengkonfirmasi ada yang by system sama nanti teman-teman KPPN pasti mereview lagi. Ada ininya ya, Iya, cek and di-review. rechecknya Iya. ada ya seperti Heeh. itu ya. Cuman berarti kesalahan paling seringnya justru dari satkernya gitu ya? Iya. Pada saat pengisiannya. Iya. Tapi sebenarnya aku mau ngingetin teman-teman satker nih, Ah, Mas Afik. Jadi gimana? karena beberapa satker itu banyak yang masih belum aware, Mhm. terutama pucuk pimpinannya sama IKPA. Nah yang itu yang mereka aware cuma satu biasanya Mas Afik, realisasi. realisasi, Penyerapan. Jadi Ngomong makanya biasanya seperti itu kalau aku dari sering dulu. ngobrol sama teman-teman itu nanti kalau kepala kantornya cuma nanyain penyerapan, berarti kualitasnya cuma 20% Mas Afik. Oh, kalau penyerapan hanya 20%. 20%. Kalau capaian output itu 25. Berarti itu baru 45%. Itu baru 45%. Nggak nyampe separuh itu dulu. Nggak sampai separuh. Jadi kalau kepala kantornya cuma nanyain gimana penyerapan udah sampai mana? Berarti awareness-nya baru 20%. Berarti tuh. awareness-nya cuma 20%. Oh. Berarti dia nggak peduli sama revisi DIPA, dia nggak Ah. peduli sama deviasi. Pokoknya serap aja. Pokoknya gitu ya. serap aja, Masih apalagi serap caput itu kan. Padahal penyerapan itu cuma 20% tuh. Oh. Tuh. Tuh Gitu agak ya. agak itu tuh. Biasa nih. Habis itu ada lagi satker yang misalnya yang bagian perencanaan ini main hajar aja nih kalau revisi nih. Asal Nggak asal nengok-nengok caplok lagi, aja. asal Asal caplok caplok aja. aja. Pokoknya RPD gua keisi gitu ya. Pokoknya RPD-nya keisi. Iya benar. Halaman 3 dipancur hancur ya gitu. Gak peduli pokoknya gitu Nggak kan. peduli. Yang penting penyerapan kencang gitu Iya, kan. sama paling teman-teman Benar, kalau benar, misalnya benar. punya kontrak jangan sampai daftarin kontraknya terlambat nih. Oh ya, masih yang 5 hari kerja. Betul. Masih Itu 5 hari pokoknya kerja. 5 hari harus sudah didaftarkan ke KPPN. Nah, didaftarkan itu bukan baru OTP loh ya, baru ngajuin KPPN, tapi harus sudah di-approve itu statusnya 5 hari. Sudah ada nomor CAN berarti ya? Iya, nomor register kontraknya harus sudah Ah, terdaftar oke, tuh oke. 5 hari. Nah, pertanyaan 5 hari itu dari mana? 5 hari itu setelah Sejak? ditandatangani Sejak kontrak. tanda tangan. Iya. Kalau Nah. misalnya hari ini ngitung hari pertamanya besok tuh. Oke. Besok 1, 2, 3. Masalahnya kan kadang-kadang satker tuh, ini yang pernah saya dengar nih ya, keluhannya, Mas, di tanda tangan kontrak misalnya tanggal 1, tapi realnya dia minta tanda tangan baru tanggal 3. Nah, berarti di internalnya harus Dibenerin lagi. Oh gitu. Gitu. Tuh catat tuh ya satker ya. Karena nggak Jangan melimpahin ke KPPN. nggak mungkin Nggak dong. bisa. Masa iya kontrak sudah ditanda tangan hari ini katanya berkasnya belum lengkap. Iya. Harusnya udah deal dong. Iya, iya. Sudah lengkap dulu. Logiknya tanda sih tangan. begitu juga ya. Iya. Kalau emang di suratnya lo bilang tanggal 1 ya berarti 1 itu diasumsikan sudah Betul. tanda tangan kan gitu. Betul. Iya, iya benar-benar. Oke, Mas. Hmm. Tadi kan dari 2 ya, penyerapan 20%, caput 25%. Terus sisanya apa lagi tuh Mas yang besar? Itu kan nggak nyampe separuh berarti. Iya, yang besar yang lain itu ada revisi DIPA. Revisi DIPA kita tahu ya, revisi DIPA itu
1 triwulan sekali lah ya kalau Oke. misalnya yang level kanwil ya. Ya, ya. Nah, habis itu ada deviasi halaman 3 DIPA. Nah, ini yang Deviasi- dari tadi disebut di Iya deviasi. nih, ini deviasi ini penyakitnya nih. Satker-satker penyakitnya ini nih. Karena waktu revisi halaman 3 DIPA-nya nggak sekalian. Benar. Nah, tuh, padahal harusnya di awal triwulan tuh harusnya udah bisa dibenerin. Atau gini Mas, kadang-kadang mereka tuh ngerevisi tapi udah lewat jadwal. Nah itu sering juga kayak gitu. Jadi ya nggak ketarik juga. Ya pasti nggak ketarik. Pasti Jadi nggak ketarik. karena harusnya kalau dia mau ketarik itu di setiap awal triwulan 10 hari pertama dia tuh bisa ngajuin revisi sekalian revisi halaman 3 DIPA. Nah, itu baru datanya yang tolong ya ketarik. editor 10 hari pertama ya masukin. Tuh. Satker pasti tahu tuh. Terus Kadang-kadang nggak ngeh itu gitu. 10 ya kan. Ya. Habis itu ada belanja kontraktual. Nah, ini tadi aku bilang daftarin kontraknya jangan terlambat nih. Nah, itu juga 10% tuh. Itunya Oke. bobotnya. Oh, lumayan juga ya, berarti revisi Iya. aja 10, deviasinya 10, kontrak udah nambah 30. Itu malah kalau misalnya temen-temen nih, kalau ini kan awal tahun nih, besok nih, Iya benar-benar. DIPA baru nih. Ya. Kalau kontraknya didaftarin sebelum tahun anggaran, dia sudah punya kontrak, nanti malah ada insentifnya. Oh iya, apa insentifnya apa? Dinilai IPA-nya nanti dia nilainya jadi 120 bukan 100 lagi. Oh ini yang disebut kontrak Pradipa itu? Iya, Oh, berarti bisa itu Mas? bisa banget. Bisa banget ya Mas? Bisa banget. Tahun ini aja kemarin sudah ada beberapa satker kayak gitu. Bentar, ini kan udah pertengahan Desember ya, tanggal 12. Berarti seandainya satker itu dia berkontrak dari sekarang, itu dapat nilai lebih tuh? Iya, kalau didaftarinnya dari sekarang. Oh, dan bisa didaftarkan Bisa. dari sekarang? Walaupun tahun anggaran belum mulai nih maksudnya? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Kan posisinya Oh, sebenarnya DIPA iya. udah disahkan nih. Nah, udah serah terima kemarin kan? Udah serah terima Awal malah Desember, kemarin. tanggal Pak 4 ya? Presiden sudah kemarin. Iya, benar. Kemarin di kita di Kanwil juga sudah. Memang karena kemarin. tanggal aja yang belum masuk. Iya, ya? habis itu Secara administrasi dari ya situ udah. kan sebenarnya proses lelang udah bisa nih, teman-teman. Benar, karena RKA-nya kan udah ada nih. Iya. Dan POK-nya udah ada. Dan gitu. jangan lupa Mas Safi, di belanja kontraktual itu Hmm. selain insentif kontrak Pradipa, Hmm. itu nanti kalau kontraknya nilainya di antara 50 sampai 200, tolong jangan didaftarin di TW2, TW3, TW4. Kenapa emang? Nilainya nanti kalau TW2 cuman 90. Kalau di Oh berarti TW3 nggak maksimal? iya, nggak maksimal dia. Kalau di TW3 80, kalau di TW3 cuma 70 malah nilainya. Dari Loh berarti satker-satker yang baru berkontrak di Juli itu pasti nilai IPA-nya yang belanja Pasti kontraktual jatuh. pasti jatuh itu. pasti jatuh. Pasti jelek. Walaupun tepat waktu daftarinnya. iya, walaupun tepat waktu Iya. gitu. Oh gitu. Nah ini penting juga nih, satker harus tahu nih. Kadang-kadang nggak ngeh karena kadang-kadang satker tuh mikir pokoknya ya udah saya berkontrak 5 hari kemudian saya daftarin jangka panjang selesai. Iya. Dia nggak peduli ini taken kontraknya bulan berapa atau triwulan berapa. Kadang-kadang kan nggak ngeh juga Itu tuh. Kan. terutama belanja 53 tuh. Itu ada namanya akselerasi. Oh ada poin pendaftaran akselerasinya kontrak, iya. ya. Makanya tadi ada kontrak oke, Pradipa itu oke. untuk akselerasinya. Oh berarti kalau yang Pradipa nilai akselerasinya 120 tadi itu. Betul. Berarti nilainya bisa lebih dari 100 ya? Iya, nanti dia akan mengkompensasi juga kalau misalnya dia ada kontrak terlambat, nanti Ya, dia ini akan lah ya, apa kompensasi. subsidi Tertutup silang lah ya, Apa iya subsidi betul. silang ya? Oh, nah itu penting tuh informasi tuh. Bagi satker kan udah pada ini nih para pimpinannya nih udah para KPA-nya pasti udah tahu nih nilai DIPA-nya berapa kan? Harusnya. POK-nya udah ada, harusnya minimal kegiatan-kegiatan yang rutin-rutin, apalagi yang sudah tahu bahwa ini akan berkontrak, harusnya udah bisa gerak dari sekarang berarti ya. Nah seperti itu Bisa tuh, banget. itu harus diketahui tuh oleh satker nih. Ini kadang-kadang soalnya masih business as usual gitu kan, pokoknya. Kayaknya masih banyak kayak gitu. Nah itu justru kita kan berharapnya tentunya tiap tahun tuh ada perbaikan gitu ya. Betul. Khususnya lagi sering terjadi penumpukan nih. Ini kan selalu jadi isu lah kayaknya Ya. tiap tahun tuh selalu jadi isu. Realisasi itu baru mulai naik tuh mulai Oktober, November, apalagi Desember. Nah padahal sebenarnya ada banyak kegiatan kan mungkin yang udah bisa dimajukan jadwalnya seperti itu. Tapi memang makin kesini progresnya Makin agak semakin baik sih. Oh, makin baik, kirain makin Tapi kesini makin hanya untuk kesana. satker-satker tertentu nih, misalnya kayak Kumham, itu sudah mulai aware sama IPA tuh. Habis itu kepolisian, Oh. itu sudah Udah mulai mulai ada sama perbaikan IPA. ya? Iya, jadi mereka sudah mulai dari TW1 tuh mulai ada Percepatan ya. percepatan sudah mulai, kontrak nggak pernah terlambat lagi.
Oh, bagus Terutama ya. di polisi tuh, saya kayak gitu. Saya pernah dengar tuh soalnya gara-garanya mereka kalau telat karena jemur tuh. Iya, kayak gitu. Jadi ada Apa, beberapa. apa ini yang lain mau dijemur juga biar Nah, biar itu. cepat gitu. Tapi masih ada juga sih beberapa Tetap KL, ada lah beberapa ya. teman-teman satker yang masih belum aware dari istilahnya PPK-nya belum aware, KPA-nya belum aware. Jadi mereka masih ya tadi kalau kata Mas Safik masih bisnis as usual. Jadi Iya. cuman pokoknya nanti terserap aja. Kalau cuma terserap padahal kalau kita tahu tadi itu Hanya bobotnya cuma 20. 20%, ya. Itu jangan-jangan kualitasnya KPA-nya cuma 20 dong, jangan-jangan. Iya, iya, iya. Benar. Ini penting banget ya untuk diketahui oleh Satker ya, karena balik lagi pesan utama dari Ibu Menteri kita itu kan bahwa kita bukan lagi ngejar belanja maksimal, tapi adalah belanja yang berkualitas Ya, gitu kan. betul. Jadi bukan hanya duit itu terserap habis, tapi bagaimana setiap rupiah yang keluar itu memang dirasakan langsung dampaknya ke masyarakat kan. Betul, Seperti itu Mas. ya, goal besarnya kan seperti itu. Oke, mungkin eh, ada nggak sih tips and triknya nih supaya bisa lebih Bagus ya. bagus? Tapi ini memang harus dilaksanakan saat kerja. Ini tipsnya yang pertama kalau teman-teman memang ada belanja kontrak, Oke, sebisa mungkin Pradipa tadi ya. kontrak Pradipa Pradipa tadi. ya, oke. Seenggaknya itu pasti akan belanja kontraktualnya jadi maksimal. Minimal buat cadangan kalau ada yang telat Ya. atau apa gitu ya. Tapi kalau bisa jangan terlambat lah. Iya. Itu. Nah, maksudnya kalau yang di triwulan Ya, 2, triwulan itu. 3 tadi kan berkurang tuh tadi kan Tuh. bobotnya. Habis itu kedua, ini kan DIPA udah ada nih. Mm-mm. POK pasti sudah pegang semua nih teman-teman satker nih. Ini nih saatnya KPA, PPK, kemudian di tim teknisnya di kantornya, tim keuangan, perencanaan ngumpul bareng nih ngobrolin mau mana-mana. bikin apa atau Iya, jadi minimal TW1 nih, Mas Safik. Benar. TW1 apa yang bisa dibelanjakan, apa yang enggak. Jadi bisa direncanakan nih. Januari itu apa yang mau diiniin, Februari apa. Nah, nanti di RPD-nya dia bisa tuh waktu di TW1 awal triwulan 1 masukin RPD halaman 3 DIPA-nya Dan jadi hanya maksimal. TW1-nya aja ya. Betul, Nggak usah minimal mikirin TW1 yang- dulu. Ya, nggak usah mikirin yang TW2, Ya, TW3 minimal- nanti gitu ya. ya. Minimal TW1-nya. Itu Tuh, tips berarti pertamanya. fokus RPD di TW1 gitu ya. Betul. Fokus di TW1. Jadi oke. di samping fokus RPD harus disiplin juga tapi penyerapannya TW1. Harus di konsisten ya, berarti ya. TW1 kan tetap ada targetnya tuh. Nah, Misalnya belanja pegawai berapa, belanja 52-nya berapa Oke. persen. Kan tetap harus. Jadi selama Januari, Februari, Maret ya harus disiplin. Jangan nanti, Mas kami Februari belum ada realisasi. Sudah tahu nggak ada realisasi misalnya baru masih masih UP. masukin RPD juga. Tapi di RPD-nya masih ada realisasi. Harusnya ya udah itu digeser ke itu namanya Februari. goal. Jadi itu tips keduanya. Yang ketiga yang jelas ini nih teman-teman manajerial atau KPA, PPK ini harus sering-sering istilahnya monitoring evaluasi. Nah, Ada itu yang loh. jarang tuh kayaknya. Ada loh Itu di yang jarang kayaknya. ada loh OMSPAN, online monitoring span untuk ngontrol. Di Benar. sana habis itu ada Monef PA-nya, bisa di-link. Jadi bisa dilihat sebenarnya satker ini sudah satkerku sudah sampai mana penyerapannya. Dan itu Progresnya nggak sampai mesti ke mana. kantor ya. Nggak Pakai perlu. HP aja bisa Pakai ya kan. HP bisa. Tapi saya yakin nggak banyak KPA yang buka. Iya, Yakin saya. Itu Jangan KPA, PPK aja belum tentu buka. betul. Itu sih paling terutama itu sih tips-tipsnya kan, terutama karena ini mumpung masih Masih fresh ya. fresh nih mau Oke. awal tahun nih gitu. Berarti pertama kejar kontrak Pradipa, Ya, yang kedua fokus perencanaan kegiatan di TW1, betul. dan yang ketiga rutin mantau melalui OMSPAN. Mantap. Gitu ya. Sip. Wah, ini kalau ini bisa dilaksanakan harusnya sih IKPA TW1 udah bisa Harusnya melejit maksimal. lah. Ya. Jangan-jangan nanti pas mau ngasih apresiasi bingung juga nih Iya, nilai. bisa jadi KPPN bingung Ya kan, 100 semua nilainya Iya, gitu kan. nilainya bagus semua. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu menjadi indikator yang lebih baik gitu Betul. kan bagi atas kinerja Ya, KL. Jadi seperti itu ya teman-teman Satker. Nah ini kita banyak dapat ilmu nih sore ini dari Mas Iwan. Jadi ada banyak hal tadi ya, seperti yang sudah disampaikan Mas Iwan tadi, ada 8 indikator di IKPA. Tapi teman-teman mungkin perlu memprioritaskan gitu ya, harus ada yang jadi prioritas, antara lain tadi di capaian output yang bobotnya 25%, di penyerapan anggaran yang bobotnya 20%, di deviasi yang bobotnya 10%, di pengelolaan UPT-UP-nya yang bobotnya 10% juga tadi ya, betul. kemudian di belanja kontraktualnya yang 10% juga ya. Jadi kalau ditambahin berapa tuh? 25, 20, 45,
tambah 30 udah 75%. Luar biasa. Itu kalau bisa menjaga di situ Jaga di situ aman tuh. aman ya. Karena kalau kayak nilai revisi DIPA, nilai dispensasi SPM itu kan default ya. Ya. Udah pasti maksimal kecuali ada kejadian kan Betul, gitu kan. kecuali ada kejadian. Jadi sebenarnya 10 poin kita udah di tangan tuh. Betul. Benar kan? Kalau ditambahin ke situ wah, luar biasa sekali IKPA Satker kita ya harusnya ke depan. Oke, jadi itu ya yang perlu dilakukan oleh Satker. Saya ingatkan lagi, pertama, kejar kontrak Pradipa mumpung masih Desember, karena kalau udah Januari nggak percepatan lagi Mas ya. Betul. Ya, jadi batasnya 31 Desember nih ya. Ya. Nah, tuh kejar tuh kontrak Pradipa supaya nanti dapat poin akselerasi. Yang kedua, tadi lakukan perencanaan berfokus di triwulan 1. Nggak usah mikirin Desember mau ngapain, November, ntar aja. Fokus untuk Januari, Februari, Maret, 3 bulan aja. Dan kalau saya nggak salah Mas, ini kalau saya nggak salah nanti tolong dikoreksi ya. Revisi RP di triwulan 1 itu batasnya Februari kalau nggak salah. Iya, biasanya iya. Iya kan? agak lebih Bukan di lama. Januari kan? Betul. Nah, jadi Satuan Satker itu punya kesempatan 1 bulan untuk memprepare gitu loh, Betul. untuk TW1. Jadi punya waktu yang luar biasa panjang sebenarnya, dan balik lagi tadi ya harus koordinasi di internalnya, mulai dari KPA-nya, PPK-nya, SPM, bendaharanya, dan perencana dan teknisnya segala macam. Silakan berembuk di TW1 mau ngapain. Dan tadi poin pentingnya, kalau memang ternyata sampai Februari tidak ada rencana penyerapan anggaran, ya RPD jangan diisi. Gitu kan ya? Betul. Boleh kan? Januari dikosongkan. Ya, Januari dikosongkan, Februarinya dikosongkan juga. Nanti berarti baru ada paling di Maret pas BU misalnya gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, silahkan gitu. Jadi itu jadi perhatian ya bagi Satker supaya apa? Supaya nilai deviasinya maksimal. Gitu ya. Nilai IKPA deviasi ya, bukan deviasinya yang maksimal. Nilai IKPA deviasinya bisa maksimal. Dan yang ketiga, ini pesan buat para manajerialnya, tolong Mbok ya udah dibikinin om sepatu dilihat gitu loh, dibuka gitu ya. Ini jangan-jangan bukan, jangan-jangan usernya apa aja nggak tahu nih. Bisa jadi kan? Jangan-jangan para pimpinan itu mau masuk Omspot ini apa usernya itu masih nggak tahu gitu loh. Nah ini menjadi PR bagi kita semua. Mudah-mudahan di tahun 2024 IKPA Satker di lingkup Kabupaten Jambi ini bisa semakin melesat gitu ya. Oke Mas Iwan, terima kasih banyak atas informasi, atas tips and triknya dan atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa diikuti dan bermanfaat bagi Satker. Ini mohon maaf mengganggu waktunya nih. Luar biasa, selamat kembali bertugas. Dan baik para pendengar semuanya, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Mas Dian Ari Iswanto. Dan mudah-mudahan tips dan trik yang sudah dibagikan tadi bisa teman-teman laksanakan. Dan untuk mengakhiri sloko kita pada sore hari ini, izinkan saya tutup dengan membacakan pantun. Kalaulah hobi makan ikan, cakep, boleh mancing di Batanghari. artinya Kalau sekiranya masih ada pertanyaan, bolehlah main ke kantor kami. asik, Kalau baju sudahlah kotor, cakep, beli yang baru di Simpang Rimbo. artinya Kalau sekiranya payah ke kantor, lewat WA pun boleh juga. asik, Sore-sore membeli bakwan, cakep, jangan lupa cabai rawitnya. asik. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sampai jumpa di sloko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.